Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah yang terhormat rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 6 Kota Banjar. Hari ini kita akan mempraktekkan proses coaching, di mana sebagai tugas kita di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Yayat Hidayat, saya dari SMP Negeri 8 Banjar. Dalam hal ini saya akan berperan sebagai pengamat. Kemudian di sebelah saya Pak Agus Gandhi dari SMK Negeri 3 Banjar, di mana pada kali ini Pak Agus akan berperan sebagai coach. Kemudian Pak Didik dari SD Negeri 2 Pujangsari. Dalam hal ini Pak Didik berperan sebagai coaching. Namun sebelum kita melaksanakan proses coaching ini, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kompetensi dari coaching itu yang sudah kita pahami, yaitu alur tirta, di mana alur tirta itu diawali dari tujuan dari coach ini harus muncul. Kemudian identifikasi, di mana seorang coach yang mana pada kali ini diperan oleh Pak Agus, seorang coach harus bisa mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan dari seorang coach. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh seorang coach juga harus mampu digali oleh seorang coach, oleh Pak Agus. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh seorang coach itu juga harus muncul dari seorang dipancing oleh seorang coach. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Silahkan Pak Agus dalam proses coaching ini berikanlah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa menggali dari informasi-informasi yang diberikan oleh seorang coaching, di mana oleh Pak Didik ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kompetensi coach. Oke, sebelum kita mulai dari proses coaching dulu, sebelum kita memulai dari proses coaching ini, saya akan menanyakan dulu kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh seorang coach. Kira-kira dalam percakapan ini apa? Iya, terima kasih Pak Yayat. Saya sebagai coach akan mengembangkan potensi pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti diharapkan mampu menggali semua potensi yang dimiliki oleh Pak Didik selaku coach. Demikian Pak Yayat. Jadi indikator ketercapaiannya adalah dari proses coaching ini adalah pertanyaan berbobot. Iya, betul. Sehingga bisa menggali informasi dari seorang coaching, dari Pak Didik ya. Iya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, disilakan Pak Agus dan Pak Didik untuk mempraktekkan proses coaching ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Pak Agus di sini adalah bertindak sebagai coach dan Pak Didik bertindak sebagai coaching. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Yayat. Baik, Pak Didik, sehat Pak Didik? Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Pak Didik, karena saat ini kita akan melaksanakan proses coaching dan saya akan bertindak sebagai coach, Pak Didik sebagai coach. Dalam hal ini saya akan mencoba menggali Pak Didik ya, kita sebagai mitra sharing seperti itu. Baik, Pak Didik, Pak Didik dalam hal ini sebagai coach, apakah selama melaksanakan tugas pokok Pak Didik selaku pendidik memiliki permasalahan yang nantinya kita akan kembangkan, dan tujuannya dalam hal ini pelaksanaan coaching ini, menurut Pak Didik apa yang diharapkan setelah selesai pelaksanaan coaching ini? Oh ya, terima kasih Bapak Kepala. Kebetulan sekali Pak, saya memang sudah dari beberapa minggu terakhir ingin bercerita nih sama Bapak tentang kegelisahan saya di kelas. Kebetulan kan saya sebagai wali kelas 5 mengajarkan pembelajaran tematik dan pembelajaran matematika.
Nah, sekarang sudah memasuki minggu terakhir, sudah memasuki minggu penilaian akhir semester, tetapi saya menemukan mengalami sebuah permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu saya ternyata Pak tidak tuntas menyampaikan materi matematika. Jadi dari 10 materi yang harusnya tersampaikan kepada siswa, ternyata semester ini ada satu materi terakhir yang tidak tersampaikan kepada siswa, sehingga saya nanti akhir semester seperti apa. Oke, terima kasih Pak Didik sudah menyampaikan keluhannya Pak Didik ya. Dalam hal ini pada pelajaran matematika Pak Didik belum bisa menuntaskan. Nah, kira-kira apa saja kalau mampu diidentifikasi menurut Pak Didik permasalahan itu sehingga tidak tercapai Pak Didik? Ya Pak, di semester ini kebetulan yang pertama adalah materi matematikanya cukup padat, cukup banyak. Kemudian yang kedua bahwa tahun ini merupakan tahun pertama masuk sekolah setelah pandemi ya Pak, sehingga terjadi learning loss tuh bagi siswa. Ketika awal semester saya masuk kelas, masuk sekolah, ternyata kemampuan dasar matematika siswa itu cukup rendah, seperti perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Nah, sehingga di awal semester itu saya cukup kebingungan ketika memasuki materi baru yang harusnya 3 pertemuan selesai, ini sampai 4 kali atau sampai 5 kali pertemuan, karena anak-anak kesulitan untuk mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu, sehingga banyak pertemuan-pertemuan yang tidak sesuai jadwal. Seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga juga kebetulan saya mengampu beberapa tanggung jawab tugas tambahan, sehingga saya beberapa kali tidak masuk kelas Pak karena menghadiri rapat atau kegiatan-kegiatan, sehingga siswa hanya dikasihkan tugas sama saya. Ketika masuk, besoknya harusnya saya sudah masuk ke materi baru, saya harus mereview lagi, mengulang lagi materi yang sudah saya tugaskan. Nah, itulah beberapa alasan saya Pak kenapa materi terakhir tidak bisa tersampaikan. Terima kasih Pak Didik, itu beberapa identifikasi ya Pak Didik ya. Dan saya yakin Pak Didik itu sudah optimal berusaha Pak Didik ya. Dan ini tidak hanya menimpa pada Pak Didik saja, saya yakin semua pun sama, terutama pasca pandemi ini ya Pak Didik ya. Di samping tadi materinya padat, kemudian pasca pandemi dan Pak Didik memiliki tugas tambahan di luar mengajar Pak Didik seperti itu. Nah, menurut Pak Didik, dengan beberapa identifikasi permasalahan yang sudah disampaikan Pak Didik, kira-kira rencana aksi Pak Didik untuk mengembalikan ke posisi pencapaian kompetensi semua siswa itu tercapai, itu apa saja Pak Didik? Kalau rencana aksi, rencana tindakan saya ke depan, karena sekarang sudah berada di penghujung semester ya Pak, Ya. tidak mungkin saya melaksanakan pembelajaran lagi. Oleh karena itu mungkin akan menjadi sebuah perbaikan untuk semester depan. Ada beberapa rencana sih Pak yang sudah saya bayangkan, sudah saya rencanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Pertama adalah di awal semester saya sepertinya akan memfokuskan 1 minggu untuk memperdalam dan mempertajam keterampilan dasar matematika. Tadi itu ya, yang paling kesulitan itu perkalian dan pembagian. Jadi fokus dulu deh di perkalian dan pembagian. Nah, kalau anak-anak sudah bisa, baru saya bisa masuk ke materi baru supaya lancar nanti melaksanakan pembelajarannya. Kemudian yang kedua apa ya? Saya akan melakukan pemetaan materi dan waktu di program semester yang akan saya buat supaya disesuaikan antara materi yang bobotnya
cukup berat sama materi yang bobotnya cukup ringan. Kalau misalkan materi yang berbobot berat, saya mungkin akan berikan jatah waktu pertemuannya lebih banyak. Sedangkan materi yang bobotnya cukup ringan nanti akan saya padatkan di beberapa pertemuan saja. Ya cukup jelas, dan ini rencana yang sangat bagus, rencana aksi yang sudah disampaikan Pak Didik. Ya tadi terkait berarti di sini rencana waktu ya Pak Didik ya, yang insya Allah nanti di awal semester Pak Didik akan membuat aksi 1 minggu khususnya memperdalam penyampaian materi terhadap siswa di perkalian dan penambahan Pak Didik ya. Kemudian pun Pak Didik tadi menyampaikan akan memetakan materi yang berbobotnya lebih dan yang kurang. Yang berbobotnya lebih itu otomatis range waktu yang agak lama ya, tetapi kesemuanya itu akan dilaksanakan dalam 1 minggu ya Pak Didik ya. Insya Allah. Oke, itu ide bagus Pak Didik, dan saya sangat mendukung itu. Yang penting semua materinya akan nyampe, semua kompetensi yang ingin tersampaikan kepada peserta didik kita. Nah, rencana aksi Pak Didik itu saya dukung, dan mudah-mudahan dan saya yakin itu akan berhasil Pak Didik. Insya Allah, amin. Nah, sekarang pada sesi akhir coaching kita kali ini Pak Didik ya, sesuai dengan teknis untuk ketercapaiannya, saya ingin bertanya kepada Didik, komitmen dari tanggung jawab pelaksanaannya ke depannya itu kapan kira-kira mulai dilaksanakan dari yang tadi sudah disampaikan Pak Didik tadi? Insya Allah ketika nanti awal masuk semester awal masuk Pak, ya, oke. Jadi 1 minggu, kalau tidak salah di kalender pendidikan itu masuk tanggal 9. Kemudian insya Allah saya laksanakan 1 minggu itu benar-benar akan melakukan seperti asesmen diagnosis lah. Jadi pemetaan siswa-siswa yang mana sih yang perlu pengembangan perkalian, mana sih siswa yang perlu pengembangan pembagian, seperti itu. 1 minggu insya Allah. Kemudian kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan nanti sambil berjalan. Oke, terima kasih Pak Didik. Ini berarti masuk di di awal semester tanggal 9 Januari ya. Oh iya, ya. Oke, saya pikir itu sudah rencana yang bagus, dan komitmen tanggung jawab Pak Didik sebagai pengajar itu sudah terpenuhi. Semoga Pak Didik apa yang komitmen dan tanggung jawab Pak Didik itu bisa terlaksana dengan baik, dengan harapan siswa kita semuanya akan menerima semua kompetensi yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Pak Didik. Nah, demikian barangkali Pak Didik proses coaching yang sudah kita lakukan, dengan harapan ininya mendapatkan perbaikan ke depan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak Didik sebagai closing. Setelah kita berbincang seperti ini, santai aja Pak Didik ya. Perasaan Pak Didik setelah dilaksanakan coaching hari ini seperti apa Pak Didik? Terima kasih Bapak telah mendengarkan cerita keresahan saya gitu ya di pembelajaran di kelas. Awalnya tuh saya memang takut Pak, bukan takut segan karena ini saya laporan kepada Bapak Kepala, saya tidak tuntas nih mengajar, agak takut. Tapi setelah saya ungkapkan kepada Bapak, ternyata alhamdulillah responnya baik, kemudian tidak menjadi beban lagi lah insya Allah kepada saya di hambatan yang saya alami di semester ini, dan alhamdulillah malah menjadi semangat baru saya untuk melaksanakan pembelajaran di semester depan. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, selamat Pak Didik ya. Semoga sukses, kita sama-sama mengembangkan kemajuan potensi semua, termasuk saya pribadi sebagai pimpinan, dan saya yakin Pak Didik akan mampu. Amin. Makanya demikian Pak Didik ya, mohon maaf ya Pak Didik ya. Ya, oke. Terima kasih kepada rekan saya Pak Didik dan Pak Agus
yang mana sudah melaksanakan proses coaching barusan ya. Saya di sini bertindak sebagai pengamat dari proses coaching yang Bapak tadi lakukan. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Agus sebagai coach. Dari proses percakapan tadi, apa yang sudah dilakukan saat coaching? Jadi kompetensi apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Kemudian indikator tercapainya apakah sudah tercapai barusan ketika proses coaching tadi? Ya, terima kasih Pak Yaya. Tadi saya mengembangkan kompetensi ingin menggali potensi yang ada pada itu melalui pertanyaan berbobot, dan sudah saya sampaikan, dan alhamdulillah potensi-potensi yang ada yang dimiliki oleh Pak Didik itu sudah tergali, gitu Pak ya. Ya, berarti memang dari awal kita tujuannya adalah mengembangkan potensi dari pertanyaan berbobot ya Pak Agus sebagai coach di sini. Kemudian berdasarkan tadi apa yang sudah saya amati, kemudian saya juga sedikit banyaknya mencatat hasil dari coaching tadi dari segi alur tirta, di mana tadi Pak Agus sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang merangsang untuk tujuan yang dilakukan. Bahkan Pak Agus sebagai coach tadi menanyakan kepada kami sebagai coach tujuan dari percakapan itu apa. Kemudian Pak Didik juga menyampaikan bahwa Pak Didik tadi kenapa sih pembelajaran matematika ini tidak tuntas gitu kan ya. Nah, dari sana kemudian maju ke alur yang berikutnya, yaitu identifikasi seorang coach, di mana dalam hal ini Pak Agus sudah setidaknya menggali, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari Pak Didik ya sebagai coach. Nah, Pak Didik sebagai coach tadi menjawab materinya cukup banyak, katanya padat, gitu kan. Kemudian efek dari tahun pertama masuk akibat dari pandemi, seperti itu ya. Kemudian di samping itu ada tugas tambahan yang memang banyak dilakukan oleh Pak Didik, sehingga ke kelas sepertinya berkurang volumenya, sehingga itu yang menyebabkan ketidaktuntasan dari materi yang pada matematika tersebut. Nah, itu. Kemudian pada rencana aksi tadi Pak Agus sebagai coach juga sudah menanyakan rencana ke depan, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Didik sebagai coach itu apa. Pak Didik tadi menjawab bahwa rencananya di awal semester beliau akan memperdalam materi matematika tersebut ya. Kemudian juga memetakan materi beserta waktu yang dibutuhkan sehingga ketuntasan bisa tercapai di semester nanti ya. Itu rencana yang memang keluar dari seorang coach atau Pak Didik. Kemudian bentuk tanggung jawabnya, alur yang terakhir adalah tanggung jawab Pak Didik ini berkomitmen untuk bisa melaksanakan rencana-rencana yang beliau rencanakan itu di awal semester depan itu sudah bisa dilaksanakan atau sudah bisa terrealisasi ya. Itu komitmen Pak Didik sebagai coach. Jadi kesimpulannya pada alur tirta di sini sudah nampak alur tirtanya. Cuma mungkin kita perlu menggali lagi. Mungkin ada hal yang memang perlu digali lagi sehingga bisa muncul rencana-rencana lain, kemudian bentuk tanggung jawab yang real, yang nyata, yang memang harus segera diprioritaskan dilaksanakan, bentuknya seperti apa. Kemudian dari hasil percakapan tadi, nah kira-kira kalau misalkan ada proses coaching lagi ke depan, nah Pak Agus sebagai coach itu akan yang akan dikembangkan kompetensinya apa? Kompetensi coaching itu dalam minggu depan, misalkan minggu depan kita akan melaksanakan coaching lagi. Nah, kira-kira kompetensinya apa yang akan dikembangkan lagi? Insya Allah saya akan mengembangkan potensi mendengar aktif. Dalam hal ini memenuhi kriteria rasa ya, istilah seperti itu. Dari mendengar aktif sampai dengan teknik bertanya seperti rasa seperti itu. Barangkali dengan menggunakan lebih mengembangkan lagi kompetensi mendengar aktif ini,
ini akan lebih mampu menggali potensi diri yang ada pada Koci. Seperti itu Pak Yayat. Oh iya, jadi dari Pak Agus, kalau misalkan pun bertindak sebagai coach itu hal yang perlu dilaksanakan adalah yang memang perlu ditingkatkan atau dikembangkan adalah mendengar aktif dari seorang coach, keluhan-keluhan seorang coach didengarkan. Betul. Sehingga nanti bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi yang bisa menggali dari seorang coach. Ya betul Pak ya, betul. Oke, terima kasih Pak Agus dan Pak Didik. Mungkin proses coaching pada sesi pertama ini kita sudah laksanakan secara baik dan lancar. Mudah-mudahan ke depan proses coachingnya itu bisa lebih baik lagi sehingga ada hasil yang harus dilaksanakan dan yang akan kita laksanakan untuk pertemuan-pertemuan yang akan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tek satu di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yayat dan Pak Agus? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan proses pengamatan atau supervisi coaching. Dalam hal ini saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian Pak Yayat akan berperan sebagai coach dan Pak Agus akan bertindak sebagai coach. Tetapi sebelum dimulainya proses coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama yang akan saya amati itu adalah pertama alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab yang akan dipertanyakan oleh seorang coach, oleh Pak Yayat. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach. Dari beberapa kompetensi coaching, apa yang akan dikembangkan oleh Pak Yayat sebagai coach pada sesi kali ini? Sebetulnya banyak yang memang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini, tetapi saya akan menitik beratkan kepada pertanyaan yang berbobot. Seperti itu mungkin pada saat nanti proses coach atau coaching, saya sebagai coach itu akan berupaya untuk mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot kepada seorang coach. Oh iya, sudah sangat jelas bahwa pada sesi coaching kali ini yang akan coach kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Silahkan, bismillah, sudah boleh dimulai. Baik, terima kasih Pak Didik, Pak Yayat. Oke, assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah Pak Yayat. Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Pak Kepala. Dalam hal ini saya sebagai guru ada beberapa hal keluh kesah yang akan saya sampaikan ke Bapak Kepala. Barangkali demikian Pak Kepala. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya sudah dijadikan teman untuk curhat ya, karena di sini juga selain sebagai kepala mungkin selain sebagai pimpinan mungkin di sini juga sebagai teman curhatan ya. Kira-kira apa yang akan dicurhatkan atau akan dicakapkan pada pertemuan kali ini Pak Agus? Ya, terima kasih Pak Kepala. Saya jadi segan nih antara mitra dengan pimpinan, tapi Bapak dalam hal ini adalah luar biasa. Iya, bisa memposisikan sebagai mitra bagi saya sebagai pendidik. Begini Pak Kepala, permasalahan yang saya alami sekarang, khusus saya di divisi teknik ya Pak Kepala, saya sebagai guru praktik di sini, baik pada saat saya mengajar di lokal ataupun saya di workshop atau di bengkel,
seringkali saya temukan pada saat saya menerangkan baik praktiknya ataupun teorinya, semua siswa itu tidak semuanya memperhatikan dengan sama. Ada yang main-main, ngobrol dan sebagainya, sehingga hal ini mengganggu sebagian siswa yang berniat untuk belajar sungguh-sungguh. Nah, itu yang saya khawatirkan, tujuan pembelajaran yang saya sudah cantumkan khususnya di RPP saya itu tidak tercapai. Apalagi ini nyangkut secara teknis praktik di workshop. Saya khawatirnya seperti itu. Barangkali itu keluhan saya, Pak Kepala. Gimana caranya supaya siswa itu aktif semuanya? Nah, gitu. Ini ada beberapa yang tidak melaksanakan itu. Jadi itu keraguan dalam pikiran saya, dan kebetulan hari ini saya bisa bercakap dengan Bapak sebagai pimpinan saya di sini, gitu Pak Kepala. Ya, terima kasih Pak Agus. Berarti intinya dari percakapan ini Pak Agus menginginkan adanya hasil nantinya, karena pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, banyak siswa atau tidak semua siswa yang mengikuti pembelajaran secara aktif, dan kebanyakan yang tidak aktif. Nah, dari permasalahan itu mungkin Pak Agus bisa mengidentifikasi hal-hal yang memang menyebabkan para siswa tersebut pembelajaran di kelasnya menjadi pasif atau tidak aktif, bahkan memang tidak memperhatikan dan sebagainya. Kira-kira apa sih permasalahannya? Iya, saya coba mencari pemecahan sendiri, juga saya lihat rekan-rekan yang lain Pak Kepala di sini. Ini bisa jadi barangkali hal ini, apa yang saya sampaikan, materi apa yang saya sampaikan, baik teori atau praktek, bisa jadi kurang menarik Pak Kepala ya. Yang pertama, yang kedua barangkali dari segi teknis yang lainnya pun mungkin saya belum bisa meraih keinginan sepenuhnya siswa, keinginan siswa itu apa, dan saya belum bisa meraba ke arah sana gitu. Jadi gimana saya aja yang ngajar, yang penting materi tersampaikan, barangkali seperti itu. Enak di saya, barangkali siswa belum bisa menerima di situ. Nah, itu barangkali pemikiran saya, kenapa siswa itu tidak fokus di situ. Jadi barangkali saya lebih egois juga ya Pak Kepala ya sebagai guru. Jadi kurang memperhatikan keinginan siswa, barangkali demikian Pak Kepala. Intinya berarti kita permasalahannya di sana ya. Nah, kira-kira apa yang sudah disampaikan Pak Agus, apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Agus, ketercapaiannya pada saat Pak Agus memberikan pembelajaran yang memang dianggap oleh Pak Agus itu kurang memuaskan, itu berapa persen Pak Agus tuh siswa yang memang dirasa tidak bisa mengikuti pembelajaran Pak Agus? Iya, itu kurang lebih 40%-an Pak Kepala. 40%-an? Iya, 40%-an. Jadi 60% mereka mengikuti secara aktif, 40% mereka banyak sana guru seperti itu, tidak serius mengikuti pembelajaran. Tapi ada hal nggak yang pernah dilakukan Pak Agus, misalkan ini untuk mengantisipasi seperti itu, pernah mungkin saya mencoba seperti ini, pernah nggak seperti itu? Iya, saya beberapa kali strategi metode pengajaran saya rubah, tetapi masih seperti itu Pak Kepala. Ini saya jadi bingung ini saya harus menggunakan strategi seperti apa lagi gitu loh. Jadi dalam hal ini saya ingin curhat secara langsung ke Pak Kepala sebagai pimpinan langsung saya di sini. Jadi yang diinginkan Pak Agus dari pembelajaran itu seperti apa sih? Nah, saya menginginkan semua siswa peserta didik saya itu aktif semua, sehingga capaian kompetensi yang sudah saya tulis dalam rencana pembelajaran itu tercapai kepala itu. Jadi dianggap tercapai atau dianggap sukses itu ketika anak tersebut tercapai kompetensi dalam hal pengetahuan atau gimana tuh? Iya. Jadi di dalam rencana pembelajaran saya itu
bukan hanya pengetahuan, tetapi nilai sikapnya pun ya itu ada di situ. Jadi hard skillnya, kemampuan teknisnya juga, softnya juga itu tercapai dengan baik. Karakter perubahan attitude-nya dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sama materi tidak bisa menjadi bisa. Itu ukuran tolak ukur yang saya sudah buat, Pak Kepala. Berarti dengan berbagai strategi Pak Agus sudah laksanakan ya, tapi memang kurang berhasil juga. Nah, rencana ke depan menurut Pak Agus itu apa sih yang akan kita lakukan? Iya, terutama sebagai guru nih. Iya. Oke, terima kasih Pak Kepala. Jadi berdasarkan saya belajar mandiri juga, pengalaman dari rekan-rekan guru yang lain, saya akan mencoba melaksanakan pertama, sebelum saya mengajar Pak Kepala, saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, yang diharapkan nantinya setelah terjadi kesepakatan kelas, keinginan siswa semuanya terakomodir, itu akan bisa dijadikan menjadi keyakinan kelas, sehingga mereka atau siswa-siswi dalam lokal itu mereka malu dengan dan sadar dengan sendirinya tentang pentingnya pembelajaran. Dengan demikian motivasi intrinsik dari peserta didik itu akan timbul dengan sendirinya. Jadi saya akan mencoba itu. Kemudian yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensial, Pak Kepala, berdiferensiasi. Karena apa? Saya yakin tiap peserta didik merupakan hal yang unik, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya akan coba giring proses pembelajaran ini ke arah minat mereka. Kita tahu bahwa mereka ada yang minat di segi elektrikalnya, sasisnya, engine-nya. Saya coba giring ke situ. Barangkali dengan demikian mereka akan lebih termotivasi lagi untuk belajar. Di samping saya pun akan memposisikan diri sebagai penuntun, bukan sebagai pengajar di sini. Jadi dengan suasana yang kekeluargaan yang enak, dengan teknik metode yang saya pakai, pembelajaran yang berdiferensiasi juga. Selain itu, dengan kesempatan kelas, semoga hal ini akan merubah kondisi pembelajaran baik di lokal ataupun di workshop lebih aktif lagi Pak Kepala. Barangkali demikian. Jadi Pak Agus memiliki rencana dua ya, kesempatan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, betul. Dalam hal kita hanya sekarang baru merencanakan kan ya. Yeah. Tentu saja dalam rencana pun kita juga harus mengantisipasi ya kan kendala, kemudian hambatannya apa gitu kan. Nah sekarang kira-kira hambatan yang akan muncul atau kendala yang akan muncul dari rencana yang sudah kita rencanakan itu hambatannya apa? Kemudian bagaimana sih untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Nah, iya, sudah pasti karena ini teknik yang baru dilaksanakan Pak Kepala ya, khususnya tadi tentang kesepakatan kelas ini belum pernah terjadi sebelumnya Pak Kepala. Ini sudah terbayang untuk kedepannya. Anak mungkin pasti aneh, yang lain tidak merasa kok ini menggunakan teknik seperti ini. Nah ini barangkali ini memerlukan 1 atau 2 kali pertemuan tatap muka Pak Kepala, karena ini aneh bagi mereka. Tapi saya yakin apabila terbiasa itu akan bisa. Itu kendalanya. Adapun itu dari teknik sama pun demikian dengan teknik pembelajaran diferensiasi ini belum pernah dilaksanakan Pak Kepala. Ini karena saya belajar dari rekan-rekan yang lain, juga belajar mandiri via browsing, dan ini dinilai lebih baik. Saya akan coba Pak Kepala dengan berdiferensiasi ini, barangkali semua akan terkotak-kotak sistem pembelajaran yang seperti itu. Tetapi bagi saya itu tidak masalah, yang penting proses pencapaian belajar berdasarkan minat itu tercapai, sehingga mereka siswa-siswa kita itu semua merasa nyaman dan memiliki motivasi yang tinggi
terhadap proses pembelajarannya. Barangkali demikian Pak Kepala. Mungkin dengan kendala yang akan muncul, Pak Agus juga sudah menyiapkan antisipasi lah untuk menghandle dari kendala-kendala tersebut ya. Iya. Nah itu diharapkan ya memang bisa berlangsung atau berjalan dengan baik ya, sesuai dengan komitmen kita gitu kan. Tapi tentunya barangkali ini tidak bisa kita laksanakan secara sendiri ya. Nah menurut Pak Agus, hal real nyata yang memang akan dilakukan pada saat-saat ini itu apa? Yang pasti langkah pertama saya Pak Kepala, tentunya saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan. Dalam artian karena ini uji coba pertama kali melaksanakan program ini, saya akan meminta rekan-rekan saya di Prodi untuk ikut membantu dalam hal memperhatikan, memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknik yang akan saya gunakan. Tuh. Kemudian saya akan coba memberikan pemahaman yang dalam terhadap peserta didik saya dengan menggunakan teknik seperti ini. Semoga nantinya permasalahan-permasalahan atau hasil belajar dari anak-anak itu akan meningkat Pak Kepala. Jadi saya yakin kalau saya sendiri itu agak sulit juga. Selain pertama sekarang saya itu Bapak sebagai koordinasi atau laporan saya kepada Bapak sebagai pimpinan, juga setelah ini akan saya sosialisasikan kepada rekan-rekan sebagai wujud dari perwujudan kolaboratif bersama dalam hal mendukung niat saya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa baik di kelas ataupun di workshop. Pertama yang akan Pak Agus laksanakan adalah berkolaborasi dengan rekan ya. Iya. Satu prodi ya? Iya, satu prodi ya. Tidak semua Pak Agus, tidak semua. Tidak, saya hanya satu prodi. di divisi engine ya, sepeda motor. Berarti karena beda-beda itu ya. Iya. Ya. Berarti bagus itu ya. Rencana yang memang akan melaksanakan Pak Agus sudah digunakan ya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan program. Nah kemudian ada komitmen dari Pak Agus bahwa akan melaksanakan kolaborasi yang paling pertama kali dilaksanakan ya. Kemudian selanjutnya komitmen apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Agus sehingga bisa tercapai nih semua permasalahan yang menjadi permasalahan bisa tertanggulangi nih. Komitmen yang akan dilaksanakan rencana, misalkan yang akan dilaksanakan rencana itu. Nah komitmennya Pak Agus sendiri itu dengan siapa, kemudian berapa minggu yang dilakukan oleh Pak Agus kapan? Ya. Oke, makasih Pak Kepala atas supportnya. Saya dalam hal ini akan merencanakan aksi saya ini dalam hal perbaikan. Saya tadi sampaikan ini karena program baru, saya memerlukan 2 kali setidaknya tatap muka, berarti 2 minggu ini Pak Kepala ya. 2 minggu ini, 1 minggu ini untuk mensosialisasikan serta mencoba mengkolaborasikan untuk pertemuan pertama dengan rekan-rekan di Prodi untuk membantu saya dalam mengamati pelaksanaan, sehingga dengan kolaboratif saya bisa tahu hasilnya seperti apa dan mendapatkan masukan dari rekan-rekan. Itu minggu pertama. Minggu kedua ya, selain kolaborasi juga dengan rekan-rekan, pada minggu pertama juga kepada siswa tentunya mulai melaksanakan, dan minggu kedua pun sama demikian. Jadi semoga saja pada saat pertemuan tatap muka ketiga ini sudah berjalan dengan lancar Pak Kepala. Jadi saya 2 minggu untuk proses awal sosialisasi dan kolaborasi. Minggu ketiga semoga saja apa yang saya rencanakan itu berjalan dengan baik Pak Kepala. Ya, berarti minggu kedua Pak Agus akan melaksanakan. Ketiga sudah terrealisasi semua, sudah Insya Allah sudah selesai ya. Rencana ya. Ya. Ya bagus kalau seperti itu, mudah-mudahan ya dengan rencana dan aksi nyata yang memang dilakukan oleh Pak Agus di lapangan
itu bisa berhasil untuk anak didik kita, Pak Agus ya. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Agus. Pak Agus sudah menceritakan keluh kesahnya, kemudian bahkan sudah merencanakan aksinya dan sudah berkomitmen akan dilaksanakan pada 2 minggu ke depan, kemudian 3 minggu ke depan sudah terlaksana secara baik. Nah, dari hasil percakapan ini, Pak Agus bagaimana perasaan Pak Agus? Apakah memang ada setidaknya ada solusi dari diri Pak Agus sendiri, ataukah memang bermanfaat, atau seperti apa nih perasaan Pak Agus setelah adanya kita berkomunikasi seperti ini, Pak Agus? Tentunya setelah saya berkomunikasi dengan Bapak sebagai pimpinan, saya lebih merasa lebih plong, lebih tenang kepala. Artinya apa keluh kesah yang ada pada diri saya itu sudah tersampaikan langsung kepada Bapak sebagai pimpinan di sini. Jadi saya lebih memiliki semangat baru lagi Pak Kepala. Tadinya saya udah mulai down, ini entah harus seperti apa, strateginya, pelaksanaan seperti apa. Tetapi pada saat saya melontarkan atau menyampaikan unek-unek, dan sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan penguatan dari Bapak sebagai pimpinan, saya sangat berterima kasih dan sudah plong, dan saya siap dalam 3 minggu ke depan, insya Allah saya sudah bisa merubah atau meningkatkan motivasi belajar siswa baik di lokal ataupun di workshop Pak Kepala. Terima kasih Pak Kepala. Ya, terima kasih Pak Agus. Barangkali ini percakapan sebetulnya Pak Agus sendiri yang mengeluarkan solusi ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan rencana dan sesuai dengan komitmen yang Pak Agus utarakan tadi. Kami dari pihak keluarga sebetulnya sangat mendukung dengan rencana dari Pak Agus, apalagi dengan komitmen yang tinggi bisa terrealisasi, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi sekolah kita pada umumnya. Ya, terima kasih Pak Agus atas waktu dan kolaborasinya, komunikasinya. Mudah-mudahan dari pertemuan kita kali ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Kepala. Siap. Demikian. Ya, terima kasih Pak Kepala. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yayat dan Pak Agus yang telah mempraktekkan coaching, pelaksanaan coaching. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum saya akan mengutarakan hasil observasi saya, barangkali ada yang bisa Pak Yayat sampaikan sebagai coach, sebagai bahan refleksi apa yang sudah dilakukan. Yang pertama, ternyata yang ini refleksi dari saya, ternyata percakapan yang memang disesuaikan dengan skenario itu susah ya. Kita itu sebetulnya, saya pribadi ya mengalir. Kalau percakapan itu mengalir sesuai dengan apa yang sedang kita bahas, tapi ternyata dengan menggunakan alur tirta itu lebih jelas, ya lebih jelas. Sehingga dalam benak saya, apa nih pertanyaan yang kedua yang akan saya lakukan? Nah, saya belum bisa memahami ini. Jadi terkadang terbalik. Misalkan tujuan kahiji, yang keduanya malah tanggung jawab yang ditanyakan. Nah, tetapi kan sesuai dengan prosedur bahwa alur tirtalah yang memang ngalur gitu. Nah, itulah yang belum saya pahami, yang belum saya bisa praktekkan secara maksimal. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu, ini masuknya kemana nih? Alur mana nih? Nah, itu mungkin seperti itu Pak Didik sebagai pengamat. Tapi ini menjadi bahan koreksi ke depan ya. Mudah-mudahan kita bisa dilaksanakan gitu. Ya, terima kasih Pak Yayat atas refleksinya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan juga bisa bermanfaat juga bukan hanya Pak Yayat tapi juga untuk kita semua ya, bahwa apa yang kita pelajari di alur tirta ini bisa terbiasa. Karena sekarang belum terbiasa ya Pak, alurnya seperti apa. Tetapi berdasarkan hasil observasi yang sudah saya laksanakan tadi, saya sangat mengapresiasi sekali kepada Pak Yayat yang sudah melaksanakan
proses coaching dengan alur tirta. Sebetulnya apa yang dikatakan Pak Yayat tadi dalam pelaksanaannya sudah sangat sesuai. Dari alur pertama menanyakan tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga tentang rencana, dan yang keempat tentang tanggung jawab. Semuanya alhamdulillah sudah berurutan. Kemudian tentang kompetensi coaching, proses coaching, saya sangat menggarisbawahi kemampuan Pak Yayat dalam melontarkan pertanyaan yang berbobot. Ternyata saya amati Pak Yayat sudah sangat bisa menerapkan proses pertanyaan berbobot itu yang terrangkum dalam rasa baik, menerima, menunjukkan gestur, sangat memperhatikan, kemudian mengapresiasi dengan gestur seperti ini. Nah, itu juga menunjukkan bahwa pertama sadar penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang paling utama nih dari kelebihan Pak Yayat itu dapat mengsumaris atau menarik kesimpulan dari cerita yang sudah disampaikan. Jadi kata kunci ya, dari cerita yang sudah Pak Agus sampaikan, Pak Yayat bisa menyimpulkan kata kuncinya, sehingga yang terakhir bisa memunculkan pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, dari pertanyaan berbobot yang ingin Bapak Yayat kembangkan juga, kalimat pertanyaannya sudah sangat jelas, bisa dimengerti oleh coaching. Kemudian tujuan dari kalimat pertanyaannya sangat tepat sasaran. Jadi apa yang kalimat pertanyaannya itu dengan tujuan yang ingin disampaikan sangat jelas dan bisa dipahami. Nah, itu jadi berdasarkan dari hasil praobservasi yang Bapak Yayat ingin kembangkan dalam proses coaching ini sudah sangat tercapai. Apa sih guys? Gitu ya, pertanyaan berbobotnya sudah sangat baik. Seperti itu. Kemudian terakhir, jika ada kesempatan di kemudian hari Pak Yayat melaksanakan proses coaching, apalagi nih kompetensi yang ingin Pak Yayat kembangkan lagi? Ya, sebetulnya memang proses coaching ini ya memang seharusnya kita banyak-banyaklah dilakukan ya, karena ini tujuannya ya memang tujuannya untuk peningkatan diri kita sendiri ya. Nah, ke depan mungkin proses coaching ini yang akan kompetensinya yang akan saya tingkatkan adalah mendengar yang aktif, yang terkadang ketika sedang mendengarkan percakapan seperti ini kabur kemana-mana gitu kan. Apalagi dengan permasalahan yang banyak, dengan permasalahan dari kita sendiri, kadang tidak konsen. Nah, gitu. Makanya ke depan saya akan arahnya kemana nih? Nah, konsentrasi penuh lah. Konsentrasi penuh, fokus sehingga bisa mendengar secara baik gitu. Tapi terkadang kalau misalkan seperti sedang percakapan seperti ini, ada kadang melintas di pikiran kita hal-hal yang lain, terkadang buyar gitu kan. Tapi belum ada konsentrasi. Nah, ke depan mungkin yang akan saya tingkatkan adalah fokus mendengar apa sih yang menjadi permasalahan dari seorang coach itu. Ya, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya, pada proses coaching selanjutnya, semua kompetensi yang dibutuhkan dalam proses coaching ini bisa kita terapkan semuanya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Yayat. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita hari ini akan melaksanakan coaching. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Agus Gandhi dari SMK Negeri 3 Banjar, juga yang akan bertindak sebagai pengamat. Ya, kemudian pada praktek coaching saat ini, perkenalkan Pak Didi dari SD 2 tadi yang bertindak sebagai coach, dan Pak Yayat sebagai kusi dari SMP 8 Banjar. Nah, dari nanti pada saat pelaksanaan coaching berlangsung, perlu saya sampaikan sebagai pengamat. Yang pertama, agar kiranya nanti Pak Didi disampaikan alur coaching yang berdasarkan alur tirta, dari mulai penyampaian tujuan,
identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab atau bentuk komitmen. Kemudian pun poin selanjutnya adalah nanti agar tercermin pertanyaan yang berbobot, kemudian juga ada juga potensi mendengarkan aktif dan sebagainya. Dalam hal ini saya yakin Pak Didik akan mampu, dan pada saat nanti pelaksanaan diharapkan Pak Didik akan mampu menggali seorang kuci dalam hal ini Pak Yayat. Nah, demikian barangkali pengantar dari saya sebagai pengamat. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Didik dan Pak Yayat untuk melaksanakan sesi coaching saat ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Terus selamat pagi menjelang siang Pak Didik. Selamat pagi Pak Yayat. Ya, saya di sini sebetulnya banyak hal yang perlu saya sharingkan, diskusikan dengan Pak Didik di sini. Nah, ada hal yang mengganjal di diri saya Pak Didik. Ketika saya masuk ke kelas atau pembelajaran, kebetulan saya belajar IPA Pak Didik ya. Saya sebagai guru IPA, dan ketika saya masuk ke kelas ternyata pembelajaran dirasa menurut saya itu kurang aktif, anak-anak itu kurang jadi pasif lah intinya. Ketika saya tanya, tidak ada seorang pun yang memang mau mengacungkan tangan ataukah memberikan sebuah pendapat, gagasan dan sebagainya, sehingga saya kira dirasa apa sih yang menjadi kekurangan saya ini dalam hal mengajar gitu kan. Saya ngajar terus terang sudah hampir 17 tahun ya, tapi berbagai angkatan yang memang perlu ada kadang keluh kesahnya. Nah, kebetulan pada tahun ini yang saya masuk di kelas tersebut, anak tersebut pasif gitu. Saya bertanya apakah memang ini adalah kekurangan saya untuk memberikan model pembelajaran yang kurang menyenangkan, ataukah memang materinya anak itu tidak sama sekali menyenangkan, atau memang bahan bakunya seperti itu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan anak, ya, tidak bisa menyalahkan bahan baku. Nah, kira-kira dari ini, mungkin kita bisa sharing, Pak Didik sebagai coach lah di sini, mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi atau apalah. Ya, terima kasih Bapak Yayat. Yang saya kenal dari Bapak Yayat itu adalah guru yang sudah sangat berpengalaman tadi ya Pak. Sudah berapa belas tahun mengajar IPA di sekolah ini, dan memang baru kali ini menemukan sebuah permasalahan yang baru, yaitu siswa di kelas yang kurang aktif. Apa sih yang Bapak harapkan setelah dari percakapan coaching kali ini? Ya, yang saya harapkan Mas, setelah kita ngobrol, setelah kita sharing ini, ya apa yang menjadi tujuan saya di kelas itu bisa tercapai, pembelajaran bisa aktif, anak bisa respon dengan cepat dengan teman-temannya, juga anak-anak tersebut bisa saling berdiskusi secara aktif. Itu harapan saya setelah proses sharing ini. Mungkin adalah sedikit mungkin pencerahan buat saya untuk merubah apa yang memang kekurangan saya tersebut, sehingga anak tersebut menjadi pasif. Jadi dari yang saya tangkap bahwa Bapak ingin lebih mengembangkan diri lagi, permasalahan yang dihadapi Bapak Yayat dapat Bapak selesaikan seperti itu. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya sama Bapak Yayat bahwa pembelajaran kelas yang Bapak idam-idamkan itu yang aktif, yang anak-anaknya menyenangkan, pembelajarannya mengasihkan. Nah, kalau misalkan sekarang posisi, kalau misalkan dikasih rating dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelas Bapak itu di posisi angka berapa sih Pak? Ya, kalau dari segi rating ketika saya ngajar di kelas pada saat ini itu sekitar 5 lah. 5 sampai 6 lah.
belum mencapai ya 7 juga belum gitu. Makanya ya kita ada apa ini permasalahannya naon. Bapak Pak Yayat sudah memberikan rating 5, berarti di tengah-tengah ya Pak. Kalau misalkan standar yang Bapak inginkan itu di angka berapa? Ya paling tidak standarnya 7-8 lah. 7-8 karena memang di kelas itu terkadang ya di kelas anak itu tidak semua sama kan. Tidak semua sama, ada yang memang dari segi intelektualnya itu memang kurang, tapi bisa dibantu kan oleh yang lain. Jika misalkan mayoritasnya lebih banyak yang memang aktif, insya Allah yang kaum minoritas yang sedikit itu bisa terbawa gitu. Nah itu kemauan saya seperti itu. Di kelas tersebut ada berapa jumlah siswanya Pak? Jumlah siswa 32 siswa. Ya. Berarti hampir setengahnya berarti kurang aktif ya. Apakah Bapak pernah merefleksi atau menelaah perilaku siswa Bapak tersebut? Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan siswa tersebut sehingga menjadi kurang aktif di pembelajaran tersebut? Ya, saya pernah menelaah ya, dianalisis apa sih memang siswa tersebut kendalanya apa ini, apakah mungkin dari model pembelajaran yang saya lakukan, ataukah memang anak ini dari ketidaksemangatannya belajar. Saya pernah waktu zaman dulu saya bahkan mengaplikasikan model-model pembelajaran yang saya bikin. Misalkan untuk saya di kelas 9 itu melakukan pembelajaran dengan menggunakan media tangan, sarta tangan. Alhamdulillah dia antusias karena ternyata anak itu senang dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua saya buat dengan cara STEM, ya, dengan cara STEM, dengan cara STEM pembelajaran yang dibawakan dengan STEM, sains, teknologi. Nah, saya membuat miniatur. Kebetulan itu membuat rumah hemat energi, ya, rumah hemat energi. Nah dari sana ternyata anak itu betul-betul antusias. Jadi setelah saya pikirkan, ternyata anak ini ketika misalkan saya kasih PowerPoint, ketika saya kasih media apakah itu video pembelajaran, ternyata kurang begitu antusias. Bahkan yang lebih antusias itu ketika saya silakan sekarang kita mengerjakan, kita mempelajari masalah listrik lah ya, aliran listrik dengan menggunakan membuat rumah hemat energi, sehingga anak itu membuat, saya sediakan dus dengan cara saya anak-anak tersebut per kelompok belanja, habis berapa belanja, kemudian memasang listriknya pun dia saya menyediakan bohlam kecil seperti bohlam baterai lah ya, kemudian pasang listrik seri dan paralel, itu anak itu seneng gitu. Nah ya permasalahannya kita atau saya sebagai guru untuk mengidentifikasi materi-materi yang seperti apa nih yang bisa di-STEM-kan sehingga anak ini bisa antusias. Iya. Nah itu hal yang pernah saya lakukan, dan mungkin juga dengan STEM tersebut bisa diterapkan ke kelas itu sehingga bisa aktif semua. Ya. Wah, sangat menarik ya apa yang sudah disampaikan Bapak Yayat. Pak Yayat dengan pengalaman yang cukup banyak sudah menerapkan model pembelajaran, media pembelajaran, dan yang paling menarik itu yang tadi yang STEM ya Pak. Ternyata dari pengalaman yang sudah Bapak sampaikan tadi, bisa membuat anak-anak aktif nih. Tapi hambatannya itu Pak Yayat belum bisa menentukan tadi ya materi-materi mana saja nih yang perlu yang bisa di-STEM-kan atau dikasih media pembelajaran. Nah, terkait tadi ada siswa yang sangat tertarik, sangat berminat untuk melakukan melakukan pembelajaran dengan listrik, kemudian ada yang kurang berminat dengan menampilkan video saja. Nah, apakah di kelas Pak Yayat pernah sudah mempraktekkan asesmen diagnostik belum Pak? Nah itu yang perlu yang lagi dipikirkan oleh saya. Ternyata kebutuhan anak itu sepertinya berbeda-beda, gitu kan.
dan kelemahan saya adalah belum melaksanakan asesmen diagnostik tersebut. Karena terkadang anak tersebut, wah saya senang dengan video, saya senang dengan langsung praktek. Mungkin hal itu yang perlu saya laksanakan secepatnya untuk bisa asesmen diagnostik anak, sehingga kita tahu kebutuhan mereka itu apa. Kebutuhan mereka itu apa, dan mungkin kembali lagi kepada diri kita dari mulai menyusun RPP atau skenario pembelajaran yang mengarah ke sana. Nah, hal yang memang perlu saya pikirkan itu mungkin bagi dia ke depan, karena memang dengan menggunakan STEM ini sangat antusias anak, sehingga saya harus berarti saya harus merencanakan dari skenario pembelajarannya, kemudian dilaksanakan proses pembelajarannya, kemudian kita evaluasi apa hasilnya. Seperti itu mungkin gitu yang memang saya lagi pikirkan gitu. Ya alhamdulillah ya, Pak Yayat sudah membayangkan, merencanakan sebuah solusi dari RPP, kemudian model pembelajaran yang seperti apa. Nah, dari solusi-solusi yang sudah Pak Yayat ungkapkan, utarakan, apa nih rencana ke depan di kelas Bapak yang real dalam jangka waktu ke depan? Ya kalau sekarang mungkin karena memang pas ya, karena pas apalagi besok mungkin libur, ya berarti saya merencanakannya di awal semester pada tanggal 9 Januari. Tapi sepertinya 9 Januari awal masuk biasanya kan seperti itulah ya. Kita tahu sendiri bahwa 9 Januari baru masuk anak-anak mulai dipetakan dulu, kemudian kita juga baru menyampaikan kompetensi dasar yang akan disampaikan semester itu ya. Nah, tapi sebelumnya saya merencanakan sebelum masuk saya akan menyusun dulu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau skenario pembelajaran. Saya susun pertemuan pertama apa, kemudian metode atau model yang pembelajaran yang akan saya laksanakan itu akan seperti apa, media yang saya butuhkan untuk anak itu apa, kemudian itu akan saya buat untuk beberapa kali pertemuan. Bahkan kalau bisa satu semester saya sudah bisa rencanakan, karena kalau waktu ya tentatif ya, waktu ketika misalkan ada gangguan mungkin waktu nanti bisa mundur atau bahkan bisa maju. Yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya rencanakan di RPP gitu. Jadi ternyata pertama adalah kita buat RPP ya, saya akan membuat RPP. Yang kedua juga akan menganalisis KD mana yang memang pas untuk distemkan. Kita akan buat miniatur dari pembelajaran tersebut, terutama di IPA, yang mana nih yang pas. Karena terus terang tidak semua materi bisa distemkan, susah juga gitu kan. Tapi setidaknya saya berpikir apa nih akan distemkan dari semester ini. Nah itu mungkin merencanakan seperti itu yang akan saya lakukan. Benar sekali yang sudah disampaikan Pak Yayat, sangat betul dan sangat tepat bahwa pembelajaran harus berdasarkan RPP ya. Jadi kalau misalkan kita sudah merancang RPP sebaik mungkin untuk mengantisipasi siswa kurang aktif menjadi lebih aktif lagi, memang harus direncanakan melalui RPP. Tadi sudah disampaikan modelnya, medianya, metodenya, STEM-nya, dan lain sebagainya dirancang sedemikian rupa dalam bentuk RPP. Nah, udah sangat keren rencananya. Tapi apakah Bapak sudah mengantisipasi? Ada nggak antisipasi gangguan? Ternyata setelah Bapak melaksanakan RPP kemudian pembelajarannya sudah sedemikian rupa, ada nggak antisipasi gangguan? Nah, pertama sebelum antisipasi gangguan yang memang mungkin dihadapi adalah waktu. Nah kalau di RPP biasanya misalkan IPA dalam satu minggu itu 5 JP ya, dalam satu kali pertemuan ada yang 3, ada yang 2. Nah kendala yang saya pasti temukan adalah ketidakcukupannya waktu. Nah ketidakcukupannya waktu untuk membuat sebuah proyek. Nah tetapi saya punya solusi. Nah solusinya mungkin solusinya bisa kita tugas mandirikan di rumah, tetapi kita sepakati dengan satu kelas. Nah mau kapan nih dikumpulkannya? Nah kita sepakati, kita buat komitmen. Karena terus terang kalau misalkan dalam pertemuan itu untuk menuntaskan proyek tersebut saya kira tidak akan beres dalam satu itu.
itulah kendala yang memang pasti muncul, yaitu waktu yang keterbatasan waktu atau kurangnya waktu untuk membuat sebuah proyek. Alhamdulillah Pak Yayat sudah mengungkapkan rencananya seperti ini, kemudian antisipasi gangguannya kurang lebih seperti itu, tapi alhamdulillah Pak Yayat juga sudah merencanakan sebuah strategi untuk mengantisipasi gangguan tersebut. Alhamdulillah. Bentuk ukuran ketercapaian yang dikatakan berhasil seperti apa dari rencana yang sudah Bapak susun? Ya kalau menurut saya bentuk paling pertama kali adalah anak antusias belajar. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua ya bisa menyelesaikan soal-soal yang dianggap berkaitan dengan materi tersebut. Itu biasanya kan dilakukan post-test lah ya, post-test, kemudian apalagi di PTS, kemudian pas itu bisa menyelesaikan yang minimal sesuai KKM lah, ya kan? Kita perlu buat KKM karena memang masih ya di 2013 jadi masih buat KKM, minimal anak tersebut bisa mencapai KKM. Jadi bisa saya simpulkan bahwa selain hasil belajar siswa yang berupa nilai kognitif dan keterampilan, ternyata Pak Yayat juga ingin mengutamakan bukan hanya nilai pengetahuan dan keterampilan saja, tapi nilai proses juga ya melalui keaktifan siswa. Alhamdulillah Pak Yayat sudah merencanakan dengan baik. Nah, untuk mencapai rencana tersebut, apakah Pak Yayat berkomitmen seperti apa yang ingin Pak Yayat lakukan? Ya komitmen ke depan saya yang paling pertama adalah mungkin berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan terutama yang satu mapel yang IPA. Kita akan menyusun sebuah rencana, kalau bisa kita sama-sama dengan rekan-rekan tersebut. Kebetulan di SMP 8 itu ada 4 orang di IPA, mungkin itu ada MGMP IPA, kita bisa buat kita bisa menganalisis materi bareng-bareng. Nah kemudian kita komitmen sama-sama untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang memang betul-betul bisa menyenangkan terhadap anak. Nah, insya Allah ya awal masuk insya Allah kami akan bahkan sebelum masuk di saat libur, mungkin karena sekarang medianya banyak sekali, bisa dengan WhatsApp grup dan sebagainya ya, kita bisa berkomunikasi di sana, bisa saling tukar pikiran di sana awal masuk, sehingga pas masuk itu sudah tersedia RPP, insya Allah sudah tersedia skenario. Karena terus terang skenario RPP itu adalah merupakan salah satu kalau dalam film ya itu memang naskahnya gitu, naskah yang harus kita perankan itu seperti apa. Kalau misalkan RPP ke sini kemudian kita melakukan pembelajaran ke arah sana, ya tidak akan ketemu, ya tidak akan berhasil terus terang. Memang betul yang namanya RPP itu merupakan salah satu acuan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Insya Allah saya akan melaksanakan 9 Januari itu terus terang. Kalau sampai 9 Januari saya kira tidak akan bisa dilaksanakan langsung ya. Tapi minggu itu insya Allah saya sudah bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan, kemudian kita juga lesson study di mana rekan saya akan menjadi nanti observer, sehingga kekurangan saya itu bisa direfleksikan, apa sih kekurangan saya, bisa dipantau oleh rekan saya sehingga bisa memperbaiki proses pembelajaran ke depan. Alhamdulillah Pak Yayat komitmennya sudah sangat baik dengan berkolaborasi, dengan melaksanakan apa yang sudah direncanakan dengan rekan-rekan sejawat. Tadi akan dimulai ketika memasuki semester baru ya Pak. Yang perlu saya tanyakan juga kan untuk pembuatan RPP itu ya dari awal semester sampai akhir semester itu cukup banyak ya RPP. Apakah Pak Yayat berkolaborasi di awal minggu pertama itu berkolaborasi dengan rekan-rekan menuntaskan semua RPP, atau dalam jangka waktu pertemuan ini kita menyusun RPP untuk 1 bulan depan kita susun lagi, atau seperti apa? Apa satu kali langsung beres, apa berkala? Kalau saya sistemnya mungkin seperti ini Pak. Jadi kebetulan guru IPA misalkan di sana ada 4, kita bagi-bagi. Nah ini misalkan untuk pertemuan A sampai pertemuan B, kemudian si orang kedua atau guru IPA yang kedua membuat RPP dari
cek gede sehingga kita kumpulkan, kita analisis bareng-bareng, sehingga nanti bisa dapat disimpulkan atau kita muncul ada kesimpulan hasil analisis yang harus diperbaiki, error itu apa. Nah, kita laksanakan Bapak. Betul. Berarti melalui lesson study ya Pak? Iya. Alhamdulillah semua tahapan yang ingin saya sampaikan sudah selesai, sudah jelas. Pak Yayat juga sudah mampu ya mengutarakan permasalahan, solusi dan komitmennya. Bagaimana perasaan Pak Yayat setelah mengungkapkan? Ya, perasaan saya pribadi setelah kita bercakap ya di sini dalam arti sharing ya, yang minimal ada sedikit pencerahan lah buat saya, sehingga saya memiliki kepercayaan diri bahwa ini bisa berhasil. Semangat lagi ya Pak. Bisa berhasil. Kemudian asalkan ada komitmen dari diri saya pribadi, kemudian ditunjang dari rekan guru, sehingga anak didik kita bisa melaksanakan pembelajaran apa yang menjadi harapan saya itu bisa terlaksana nanti di depannya. Terima kasih Pak Yayat. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Didik, juga Pak Yayat. Ini luar biasa proses jalannya kucing ini. Saya sudah mencatat sebagai pengamat pada saat berjalannya proses kucing. Saya mencoba memposisikannya sebagai riset, hadir secara penuh pada saat pelaksanaan. Dan ini luar biasa. Beberapa catatan yang dapat saya sampaikan sudah saya tulis di sini. Tetapi sebelumnya dari proses kucing yang berjalan tadi, Pak Didik sebagai coach, kira-kira kompetensi apa yang sudah dilaksanakan sebagai coach terhadap kucing, Pak Didik? Refleksi saya dari hasil praktek kucing yang sudah saya laksanakan, sepertinya apa ya, kesadaran penuh saya belum maksimal. Kemudian pendengar aktif, insya Allah saya cukup baik, sangat cukup maksimal lah, karena saya mendengarkan dengan aktif. Kemudian pertanyaan berbobot juga sudah saya coba gali sedemikian rupa, tetapi mungkin masih banyak kekurangan. Ya, terima kasih Pak Didik. Tadi setelah Pak Didik menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, bahwa pelaksanaan coaching itu semuanya sudah terpenuhi kriteria pelaksanaan coaching oleh Pak Didik dan Pak Didik sebagai coach, Pak sebagai coaching. Beranjak dari alur tirta yang dilaksanakan, Pak Didik. Tujuannya sudah tersampaikan pelaksanaan coaching ini, kemudian juga identifikasinya sudah sangat jelas, bahkan sudah sangat menggali potensi yang ada di Pak Yayat. Sampai dengan beberapa strategi tadi coaching sudah sampaikan, dan itu apresiasi yang diberikan luar biasa oleh seorang coach terhadap coaching sudah tersampaikan. Kemudian rencana aksi pun itu sudah tergali pula oleh seorang coach terhadap coaching. Dan terakhir adalah tanggung jawab atau bentuk komitmen yang akan dilaksanakan oleh seorang coaching terhadap apa yang sudah disampaikan. Ini luar biasa Pak Didik, Pak Yayat ini sangat aktif sekali berjalan, proses coaching ini sangat baik sekali. Nah, itu sedikit catatan yang dapat saya sampaikan. Semuanya sudah berjalan sangat baik. Nah, kemudian terakhir Pak Didik, dari beberapa kompetensi coach yang harus dimiliki pada saat coaching, kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Pak Didik apabila nanti dilaksanakan proses coaching berikutnya,
yang belum optimal nih, kira-kira kompetensi apa Pak Didi? Yang pertama mungkin tadi ya, yang hasil refleksi saya itu yang kesadaran penuh Pak ya. Oh Saya belum bisa sebelum bisa maksimal itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan berbobot. Nah, tadi sebenarnya ada beberapa setelah selesai saya baru berpikir, ternyata pertanyaan ini bisa nih untuk menggali, tapi saya tidak ungkapkan. Nah, mungkin dari kesadaran penuh itu, kalau saya sudah sadar sepenuhnya, sepertinya saya bisa menggali lebih banyak lagi dari pertanyaan. Seperti itu Pak. Betul, luar biasa ya tadi bahwa Alur Tirta sudah dilaksanakan. Pertanyaan berbobot pun sebenarnya tadi setelah saya simak betul itu sudah, sehingga tergali potensi yang ada maksimal itu tergali dari seorang coach Pak. Jadi dalam hal ini Pak Didik akan lebih meningkatkan atau mengembangkan lagi kompetensi dari mendengarkan aktif ya Pak Didik ya. Oke. Saya yakin Pak Didik mampu, dan selanjutnya itu proses coaching yang akan dilaksanakan saya yakin itu akan lebih baik lagi. Demikian barangkali proses coaching ini. Terima kasih Pak Didik, Pak Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.